Halo pet lover, balik lagi bersama gue Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Gue hari ini lagi di Bogor, tepatnya di kolam Ciampea. Kita mau ngapain sih? Gue hari ini mau ngeliat pekerjaan perombakan kolam-kolam ikan, kolam-kolam breeding kita. Kenapa? Karena selama ini beberapa bulan terakhir ini banyak sekali ikan-ikan yang mengeram, tetapi tidak sampai waktunya mereka sudah buang. Memang kolam ini kita beli, kondisinya sudah seperti ini, sudah menjadi kolam. Kita isi ikan, kita sortir ikan kembali, tetapi kondisi kolamnya tidak atau belum kita bongkar. Nah, kita ada satu kolam yang kita bongkar, dan memang lumpurnya cukup tebal, kurang lebih tingginya hampir dengkul gua. Jadi gua bilang, kalau kolam terlalu banyak lumpur, ikan tidak kuat ngeram. Kenapa? Kadar oksigen juga turun, dan dia kotor. Jadi ikan tidak kuat ngeram. Nah, teman-teman bisa ikutin, bisa lihat gue sekarang. Ini salah satu kolam pertama yang lagi gue renovasi. Gue lagi bongkar menggunakan kayu damar laut. Jadi beberapa teman-teman kita, teman-teman gue merekomendasikan kayu ini damar laut yang cukup kuat di air. Jadi nggak gampang rapuh, dia kuat di air. Kayu cukup padat dan harganya lumayan. Satu kolam bisa memakan biaya kurang lebih 15 sampai 20 juta satu kolam. Nah, teman-teman bisa lihat, ini ada lumpur-lumpur yang sebenarnya udah kita bersihkan dari 3 hari yang lalu. Kita lihat lumpurnya cukup tebal dan aromanya masih ada aroma bau got. Jadi ini memang kolam ini masih kosong. Jadi ini kita mau proyekin dulu, kita bongkar, nanti kita keringkan lagi. Lumpur-lumpur basahnya akan kita angkat dan kita sedot. Nanti pinggirannya kita timbun ulang dengan menggunakan tanah merah. Biar nanti jadi kondisi kolam ini akan kita restart. Jadi kolam ini akan seperti kolam baru, tanahnya pun baru, tanahnya tanah merah. Dan kita lihat galangan samping-sampingnya ini kita belajar dan kita bertukar pikiran dengan teman-teman yang ada di Pontianak sana, di hulu tepatnya. Jadi menggunakan kayu untuk menahan dinding-dinding sampingnya. Sebenarnya kita mau bikin kaki 5, jadi ada pijakan-pijakan. Kalau kita turun kolam, jadi nggak usah turun air terlalu banyak. Gitu. Nah, kita lihat. Nanti nih kolam juga kita akan bagi 2. Biar apa? Biar ikannya nggak terlalu padat, nggak terlalu lari-lari ke sana sini. Biar dia lebih sempit, mudah-mudahan lebih cepat kawin. Nah, ini ada salah satu pekerja kita di sini. Pak, targetnya berapa lama Pak satu kolam Pak? 1 minggu. 1 minggu. Iya. 1 minggu. Kesulitannya apa Pak? Kesulitannya tanah aja. Tanahnya, lumpurnya banyak ya? Lumpurnya banyak. Udah berapa hari kemarin kita sedot nih? Sedot tanah. 3 hari ada ya? 3 hari. Ini udah mendingan lumpur segini ya? Iya, udah mendingan. Ini aja masih sebetis ada ya? Ada. Cuman yang kesininya kalau ke sana sih sedikit Pak. Kesana bersih ya? Iya. Yang kesini lebih banyak ya? Lebih banyak. Soalnya kan turun. Nah, kurang lebih 1 minggu 1 kolam, kita ada 10 kolam yang mau kita perbaiki. Berarti kurang lebih 10 minggu lah ya. 3 bulan lah kurang lebih kita habiskan waktu. Dan biaya juga lumayan nih kayunya nih. Oke, lanjut Pak. Yuk. Nah, setelah tadi kita kolam, gue juga ada satu ngebangun sebuah rumah, bukan rumah ya, bangunan lah, panjangnya lumayan sekitar 30 meter, buat nanti taruh ikan-ikan pembesaran dan ikan-ikan groomingan. Jadi rencananya kita mau merahin ikan di sini karena air di sini cukup baik, cukup bagus untuk perkembangan ekor, perkembangan dayung juga cukup bagus. Nanti kita lihat juga anak-anakan kita, gue update ulang. Pak, lewat sini nggak apa-apa, gak usah muter Pak Ian. Lanjut ya. Jadi di sini perkembangannya cukup bagus, airnya cukup bagus, dan ada satu berita bagus, sumber pakannya sangat baik. Jadi di kolam 11 kita itu kita taruh keramba-keramba, bubu-bubu kayak gitu. Kalau orang hulu memang bubu. Itu kita baru taruh sejam 2 jam, isinya udah banyak udang-udang. Besarnya ada yang segini-segini, udang sawah. Itu jadi sumber pakan kita dan cukup melimpah. Oke, yuk kita ke rumah yang kita mau bangun. Nah, ini rumah bangunan yang nanti kedepannya buat menjadi tempat grooming kita di Ciampea ini untuk pembesaran dan juga buat warnain ikan. Jadi beberapa ikan-ikan kita nanti
akan kita taruh di sini, terutama ikan besar untuk proses coloring. Seperti yang gue bilang, TDS di sini air sekitar 40, sedangkan pH-nya itu berkisar 6 sampai 6,5. Nanti kita olah airnya agar mendapat kualitas air, parameter air yang baik. Kita lihat ini lagi diplur, diaci. Nah, nanti dia posisi akuarium ada di kanan kiri. Jadi ini masih diplur. Nah, dalam ini sudah nanti juga ada pipa-pipa yang tujuannya untuk pembuangan air. Atasnya kita pakai atap alderon biar nggak terlalu berisik, biar nggak bocor dan nggak panas. Jadi udaranya tetap sejuk di sini. Nah, ini tadi rumah yang mungkin target kita kurang lebih 2-3 minggu depan akan selesai, dan kita akan isi rak dan akan kita isi akuarium. Nah, di sisi sana, di paling pojok, di sebelah tempat pembesaran ikan kita sedang bangun rumah 2 lantai yang fungsinya nanti untuk gua bersama teman-teman dari 88 Red, kemudian juga buat beberapa karyawan kita untuk stay di sana dan tempat kita ngumpul-ngumpul. Karena selama ini memang tempatnya masih terbatas, dan sekarang akhirnya kita putuskan untuk kita bangun. Nah, teman-teman bisa lihat proses pembuatan rumah, bilangnya apa ya, bukan villa sini, pendopo mungkin, apalah itu namanya. Kita lihat yuk. Nah, teman-teman bisa lihat ini pekerja-pekerja yang memang kita minta bantuan dari Poveri buat bantu membangun rumah atau pendopo ini. Ini mereka lagi persiapin konstruksi, balokan-balokan, tiang-tiang ke atas. Kalau ini sih cukup lama lah. Ini target waktu sekitar 5-6 bulan mungkin baru selesai. Karena kita mau benar-benar konstruksinya, bangunannya kuat dan bisa jangka panjang. Oke, nah ini mulai gerimis. Kameramen gue takut kameranya kena air, jadi kita masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kita mau lihat pembesaran ikan yang memang asli kelahiran di Ciampea. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini ada salah satu ikan besar, mungkin teman-teman masih ingat. Ini ikan besar yang kemarin kita angkat dari kolam, sudah mulai stabil, warnanya juga sudah mulai naik. Dalam artian berarti lendir dia sudah produksi, sudah bagus, sudah mulai nyaman dia. Memang berenangnya masih belum mau banyak berenang karena dia terbiasa di kolam, dan sekarang di akuarium dia merasa sempit. Aman Pak Nanang? Hah? Nah, ini anakan kita yang jumlahnya kurang lebih ada di 36 ekor. Kita lihat badannya kotak-kotak. Nah, ini yang gue bilang salah satu air di sini itu sangat baik untuk pembesaran, untuk grooming. Teman-teman bisa lihat di pangkal ekornya terlihat masih banyak putih-putihnya. Kalau ntar di video kita shoot agak zooming, jadi pangkal ekornya itu masih putih-putih, jadi pertumbuhannya masih banyak, dayungnya panjang-panjang, masih di atas dasi semua. Oke lah ikan-ikan ini, emang indukannya bagus-bagus, tinggal kita gimana cara ngerawatnya aja. Mudah-mudahan ikan ini menjadi ikan yang bagus ke depannya. Nah, teman-teman banyak yang nanya di DM Instagram, kok ikan di Ciampea dijual gak? Dengan berarti gue minta maaf kalau ikan-ikan ini, paling ini tidak dijual saat ini, karena ikan-ikan ini mau kita besarkan mungkin nanti di ukuran 45-50 cm. Kalau memang mencukupi, ikan ini akan kita bagi ke teman-teman. Karena sekarang gue masih mau lihat proses ikan ini sampai besar nanti seperti apa, pola rawat di sini harus seperti apa. Jadi gue harus trial error dulu. Ini trial error gue yang pertama di Ciampea. Jadi gue mau lihat pembesaran di sini plus minusnya seperti apa. Jadi belum bisa gue bagi ke teman-teman yang sering nanyain gue di IG. Terus juga ada anakan-anakan silver albino yang kemarin juga kita panen.
Nah, ini sarang sifal albino kita ada berapa ini? 121 ekor. Nah, ini lampunya gue nyalain dulu. Nah, ini anak-anak sifal albino ada di 3 akuarium. Menunggu lepas telur lagi. Sebentar lagi sih lepas telur ini. Udah kecil banget telurnya. 121 ekor Pak Nanang ya? 121 ekor. Nah, ini udah ada yang lepas telur nih. Nah, ini yang udah siap buat kita lempar ke pasar nantinya. Kalau sifal albino kita nggak besarkan, ketika dia lepas telur, ketika dia sudah berenang dan makan, ini kayak contohnya itu udah makan, akan kita lempar ke pasar. Buat teman-teman yang mau, langsung ke IG kita @88redgallery. Oke teman-teman, sekarang kita ke tempat terakhir, ke tanah yang baru kita beli di atas, yang pernah gue bilang waktu itu kita mau kuras sumber mata air. Jadi di atas itu ada 2 sumber artesis yang akan menjadi sumber mata air di farm kita, baik di grooming maupun di breeding. Jadi udah kita kuras kemarin 2 hari bersama teman-teman yang lain. Nah, hari ini airnya sudah mulai bersih dan airnya cukup deras, cukup kencang. Teman-teman bisa lihat, oke? Ikutin terus, jangan kemana-mana. Check it out. Oke teman-teman, nah ini kita bisa lihat ini bak penampungan air yang sumbernya dari mata air yang ada di atas. Nah ini kita lihat peralon-peralon ini ngeluarin air. Ini air-air dari sumur artesis, cukup kencang airnya. Jadi ada 4 lubang yang berasal dari sumber mata air. Nah nanti ini kalau sudah penuh, baru kita alirin lewat depan yang tadi ada bak kecil. Nah, bak kecil itu akan kita tarik pipa ke bawah. Jadi kolam kita itu yang pertama itu yang tadi kita shoot, itu posisi di bawah. Tanah baru kita ini posisinya ada di atas. Jadi air dari sini akan kita alirkan turun ke kolam-kolam kita dan ke akuarium-akuarium kita. Habis ini kita mau kasih makan indukan-indukan kita. Menu hari ini kodok sawah. Yuk teman-teman, ikutin gua.
Oke teman-teman, tadi setelah kita keliling juga kita sempetin buat panen salah satu indukan silver albino kita, mata merah. Tadi telurnya kurang lebih ada 45 ekor. Jadi sudah dipanen, akan masuk ke akuarium kita. Nanti teman-teman bisa lihat proses apa ya, putar telurnya. Nah, gue mau kasih lihat dulu di kolam 11 yang tadi gue bilang ada keramba-keramba. Kita bisa lihat, nah hijau-hijau itu keramba-keramba yang isinya udang-udang sawah. Udang-udang sawah yang akan kita gunakan untuk pakan pembesaran kita nantinya. Jadi memang ekosistem ini udah hidup. Ekosistem di kolam 11 ini udah hidup. Makanya udang sawah aja bisa berkembang biak, bisa tumbuh, bisa hidup di kolam ini. Karena udang sawah itu paling susah untuk mempertahankan hidupnya. Kalau dia bisa hidup di sini, berarti air di sini dan ekosistemnya sudah berjalan. Ini ada yang tempat gua tes. Ini gua bikin kayak pancingan. Ini baunya nih kayak keramba nih guys. Kamu bisa lihat. Nah, lihat di dalamnya. Nah, ini banyak udang tuh. Banyak kan udangnya? Tuh man, lihat. Ini udang-udang sawah. Dari situ. Nah, itu kelihatan kan? Oh iya banyak. Banyak udangnya. Jadi udangnya banyak yang hidup. Nah, ini yang kita buat di sini buat tes ekosistem di kolam ini. Kita masukin lagi guys. Oke teman-teman. Tadi udah tur, udah panen, udah kasih makan ikan juga, ini ikan kita dengan menu kodok hari ini. Kita lihat cuacanya udah hujan, gue pun udah basah ini sebenarnya, tapi bukan hujan sih, ini diguyur air saudara-saudara. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue Rendy Suwandi, pamit undur.